Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amalis salih, wa an yufaqihana fid din, wa an yaftaha lana futuhal arifin, wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azani Allah wa iyyakum. Para pemirsa Ibaska TV yang Allah muliakan, kita jumpa kembali sama-sama mengkaji kitab Nailur Raja, Syarah Safinatun Najah, kitab karya Al-Allamah Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatri rahimahullah, kitab penuh berkah yang membahas seputar fikih ibadah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Ibaska TV yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kita, masih pembahasan kita seputar tentang fikih salat. Ya, yang mana terakhir pertemuan yang sebelumnya itu membahas tentang hal-hal atau syarat sah salat, ya, yang berkaitan dengan syarat sah salat. Nah, yang ini masih seputar pembahasannya masih tentang syarat sah salat, dan disebutkan di sini adalah anwa'ul hadath, ya, pembahasannya tentang jenis-jenis hadath. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-ahdathu ithnan, asghar wa akbar. Al-ahdathu jam'u hadath wa huwa lughatan asy-syai'ul hadith. Hadath itu ada dua, ada hadath asghar dan ada hadath akbar, hadath kecil, hadath besar. Dan hadath itu jamak, al-ahdath itu jamak dari kata hadathun. Secara lughah makna hadathun artinya asyai'ul hadis, sesuatu yang baru ada, ya, yang dulu tidak ada sekarang ada, itu namanya asyai'ul hadis. Secara bahasa hadas artinya adalah sesuatu yang baru ada, yang dulunya tidak ada. Walahu fi syar'i thalathatu itlaqat. Nah, secara makna istilah hadas itu ada tiga makna, ada tiga penggunaan oleh para fuqaha. Yang pertama, fayutlaqu 'alal asbabil lati yantahi bihat tuhur, yaitu sebab yang mana membuat toharoh itu hilang, ya, hal-hal yang menjadi sebab toharoh itu hilang, terangkatnya toharoh, seperti tidur, ya, kentut, itu sebab-sebab yang membuat seseorang tadi hilang status sucinya menjadi dia muhdits, berhadas. Kemudian makna yang kedua, wa ala amrin i'tibari yaqumu bil a'dha yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis, yaitu digunakan juga untuk makna sesuatu yang sifatnya i'tibari, sesuatu yang abstrak. Amrun i'tibari atau amrun ma'nawi yang sifatnya abstrak, yang melekat pada tubuh seseorang, yang mana hal tersebut membuatnya terhalang untuk melakukan sholat selama tidak ada rukhsah padanya, haitsu la murakhis. Seperti seseorang ketika mengatakan Zaid berhadas, Zaid alaihi al-hadas, maka kata-kata Zaid berhadas, hadas di sini artinya adalah sesuatu yang ada melekat pada tubuh si Zaid, yang mana hal itu membuatnya terhalang untuk melakukan sholat. Kemudian penggunaan yang ketiga, wa 'alal man'il murattabi 'alal asbab, yaitu terhadap sesuatu larangan yang mana larangan itu berakibat dilarang sholat, ya, wa 'alal man'il murattab 'alal asbab, yaitu sesuatu yang mana hal tersebut membuatnya dilarang sholat karena ada sebab, ya, karena ada sebab.
Contohnya seseorang mengatakan nawaitu raf'al hadas. Nah, aku ketika wudu nawaitu raf'al hadas. Aku berniat untuk mengangkat hadas. Nah, hadas di sini maksudnya adalah sesuatu yang mana menjadi sebab kita tidak boleh melakukan ibadah salat. Ya. Dan wal muraduhuna al-awwal, dan maksud hadas di sini dari tiga makna istilah tadi maksudnya adalah makna yang pertama, yaitu al-asbabul lati yantahi biha at-tuhur, yaitu sebab-sebab yang membuat seseorang terangkat status sucinya atau berakhir status sucinya dan menjadi orang itu disebut orang yang berhadas. Wal muraduhuna al-awwal, dan maksud yang diinginkan oleh musannif adalah makna hadas yang pertama. Taib, wal ma'na annal asbab allati yantahi biha at-tuhur itsnan. Sebab yang membuat seseorang berakhir status sucinya sehingga menjadi disebut orang yang berhadas ada dua. Asghar wa akbar. Hadas besar, hadas kecil dan hadas besar. Wala wasitata bainahuma. Wa qila innal janabata la asgharu wa la akbar bal awsat wa alaihi fatakunu thalathah. Pendapat yang masyhur, yang mu'tamad, yang namanya hadas cuma ada dua. Hadas asghar, hadas akbar. Nggak ada hadas tengah-tengah, nggak ada. Tapi sebagian ulama ada yang mengkategorikan hadas jadi dua, jadi tiga. Hadas asghar, hadas kabir, hadas akbar. Nah, hadas asghar itu ma'aujabal wudu, hal-hal yang mewajibkan wudu. Hadas kabir itu janabah. Ya, janabah itu hadas kabir. Lalu ada hadas akbar, yaitu al-haid wan nifas. Al-haid wan nifas. Kenapa? Karena hal-hal yang diharamkan sebab haid dan nifas itu lebih banyak dibandingkan hal-hal yang diharamkan gara-gara junub. Nah, gitu, gara-gara junub. Tapi yang mu'tamad, yang masyhur di kalangan para ulama, hadas cuma dua. Jadi nggak ada hadas ausat, nggak ada. Adanya cuma hadas asghar, yaitu hadas asghar artinya ma'aujabal wudu, yang mewajibkan kita wudu, dan hadas akbar artinya ma'aujabal ghusl, sesuatu yang mewajibkan kita mandi. Aywa, fal asgharu ma'aujabal wudu wal akbar ma'aujabal ghusl, kama syarahtu lakum. Al-ma'na annal asghar minal ahdath ma wajaba bisababihil wudu. Makna hadas kecil atau hadas asghar adalah hadas yang menyebabkan kita harus berwudu. Ya, yang dengannya wajib kita berwudu. Kazawalil aqli wa khuruji ghairil mani min ahadis sabilain. Seperti hilangnya akal karena sebab tidur, atau karena pingsan, atau karena gila, ya, atau karena gila. Nah, itu hilangnya akal. Kemudian khuruju ghairil mani, keluarnya sesuatu dari salah satu di antara dua jalan selain mani. Karena sudah kita sebutkan bahwasannya khurujul mani itu bukan penyebab pembatal wudu, tetapi dia bisa menjadi sebab wajibnya mandi. Dan contoh lain adalah kentut, ya. Itu contohnya lain, kentut, atau lamsul mar'ah al-ajnabiyah, menyentuh wanita yang bukan mahram, dan seterusnya. Yang mana hal-hal yang mewajibkan wudu itu disebut hadas kecil. Wal akbar ma wajaba bisababihil ghusl. Hadas besar adalah hadas yang mewajibkan kita mandi. Mandi wajib seperti apa? Kal haidi wal janabah, seperti haid, kemudian bisa nifas, dan juga karena junub. Aywa. Nah, hada wadih. Baik, wasil. Selanjutnya beliau menyebutkan aqsamul aurat. Nah, sekarang masuk ke pembahasan aurat. Yang ini masih berkaitan dengan syarat sah salat. Karena di antara syarat sah salat adalah tertutupnya aurat. Nah, apa saja aurat itu? Aurat itu ada aurat laki-laki dan aurat perempuan. Kemudian apa makna aurat menurut para fuqaha? Qala al-musannif rahimahullah, al-auratu arba'. Al-aurat jam'u aurah wa hiya lughatan an-naqsu wa tutlaqu syar'an ala ma yajibu satruhu wa huwa alladhi yadhkuruhu al-fuqaha'u huna
wa ala ma yahrumu nadharuhu wa yadhkurunahu fin nikah. Aurat itu jamak dari kata aurah. Dan apa makna aurat secara bahasa? Artinya an-naqsu, kekurangan atau kurang. Dan secara istilah, aurat itu punya dua makna. Yang pertama, maknanya ala ma yajibu satruhu, sesuatu yang wajib ditutupi. Dan inilah makna aurat dalam pembahasan syarat sah salat. Wa huwa alladhi yadhkuruhul fuqaha'u huna. Dalam pembahasan syarat sah salat, aurat itu maknanya ma yajibu satruhu, sesuatu yang harus ditutup ketika salat. Wa ala ma yahrumu nadharuhu. Kemudian makna yang kedua, arti aurat adalah sesuatu yang haram untuk kita lihat. Dan ini para fuqaha menyebutkan maknanya dalam bab nikah. Wa qad dzakara al-musannifu ba'dahu istitradan. Akan tetapi dalam bab ini musannif yakni Syekh Salim bin Sumair menyebutkan makna yang kedua ini di sebagian makna yang kedua ini istitradan. Artinya pembahasan yang sedikit melebar dari pembahasan inti tapi masih ada kaitannya dengan bab yang kita bahas. Wa mimma lam yadhkuruhu, dan apa yang belum disebut oleh musannif, jami'u badanir rajul ay yadhkuruhu mimma yahrumun nadhar ilaihi, termasuk yang tidak boleh dipandang, ya. Jami'u badanir rajul bin nisbati lin nisa al ajanib fa innahu yahrumu nadharuhu alaihinna. Ya, jadi termasuk pembahasan aurat di definisi yang kedua, yaitu ma yahrumun nadhar ilaihi, haram untuk dilihat, adalah seluruh badan laki-laki bagi wanita yang bukan mahramnya, lin nisa al ajanib. Artinya seluruh tubuh laki-laki bagi wanita yang bukan mahram haram untuk dilihat. Tidak boleh wanita melihat ke tubuh bagian laki-laki manapun. Haram untuk dilihat kecuali jika ada hajat. Nah, bukan berarti kita harus pakai cadar dong Ustadz, atau pakai jilbab juga untuk menutupi seluruh tubuh kita kayak wanita yang bercadar. Enggak, bukan gitu. Jadi kasusnya bedakan antara haram dilihat dengan kewajiban kita menutup tubuh kita seluruhnya. Bagi wanita yang bukan mahram, melihat ke tubuh laki-laki non mahram, laki-laki asing, itu haram melihat ke manapun, ke wajah, ke tangan, ke kaki, ke rambut, tidak boleh. Kecuali jika ada hajat. Ya, seperti misalnya sedang muamalah, melihat ke wajah dan tangan, atau ke kepala, ke bagian-bagian tertentu saja. Artinya, haram bagi mereka melihat kita, tetapi bukan berarti wajib kita menutup seluruh tubuh kita, agar tidak bisa dilihat oleh wanita yang bukan mahram. Fa innahu yahrumu nadharuhu alaihinna. Nah, ini pendapat yang mutamad. Haram bagi para wanita tadi melihat ke bagian tubuh laki-laki yang bukan mahram, dan ini pendapat yang mu'tamad. Ya, artinya ada pendapat yang tidak mu'tamad sebenarnya. Yaitu jadi kalau pandangan wanita ke laki-laki yang bukan mahram itu ada 3 rincian. Yang pertama, yahrumun nadhar ila jami'il badan. Tidak boleh bagi wanita yang non mahram melihat ke badan laki-laki yang bukan mahramnya, ke seluruh tubuhnya. Haram jika tidak ada hajat. Ini pendapat resmi, pendapat mu'tamad dari pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang kedua, yajuzu an-nadhar ila ma yadhharu 'indal mihnah. Boleh bagi wanita memandang ke tubuh laki-laki, tapi bagian tubuh tertentu, seperti bagian tubuh yang biasa tampak ketika bekerja, seperti rambut, kepala, leher, lengan, kaki. Ya, bagian-bagian yang biasanya terlihat saat bekerja, itu boleh bagi wanita yang non-mahram untuk melihat ke badan laki-laki yang bukan mahram. Ini pendapat Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i rahimahullah. Pendapat yang ketiga, ini yang lebih ringan, yajuzu an-nadhar ila jami'il badan illa ma baina surrah wa rukbah. Boleh bagi wanita melihat ke tubuh laki-laki kecuali bagian antara pusar dan lutut saja. Sisanya boleh. Jadi ada 3 qaul ya. Qaul pertama ini yang paling syadid, yang paling keras,
yaitu tidak boleh bagi wanita melihat ke badan laki-laki yang bukan mahramnya, seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nggak boleh, karena diperintahkan ghodul basar. Pendapat yang kedua, boleh bagi wanita melihat laki-laki yang bukan mahram ke bagian tubuh yang biasa tampak ketika bekerja. Dan yang ketiga, yang paling longgar, yaitu boleh bagi wanita melihat tubuh laki-laki yang bukan mahram selain area pusar dan lutut. Nah, ini yang paling ringan. Tapi yang utama tadi apa? Jami'ul badan. Yahrumun nazar alaihinna. Ya, bagi mereka haram untuk melihat. Tapi bukan berarti kita wajib untuk menutup tubuh kita semuanya. Bukan. Karena definisi aurat di sini tadi apa? Ma yahrumun nazar ilaihi. Bukan yajibu satruhu. Nah, tolong dibedakan ya. Tolong dibedakan definisi aurah tadi. Jadi ada dua definisi aurat. Yang pertama, yajibu satruhu, dan itu berlaku dalam bab salat umumnya. Dan yang kedua, ma yahrumun nazar ilaihi, dalam bab nikah. Wal ma'na anna al-aurati bi'tibari tahdid al-mukhtalifi bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal arba'atu aqsam. Maknanya adalah aurat-aurat itu berbeda dari sisi laki-laki dan perempuan. Ada 4 kategori. Yang pertama, auratur rajuli mutlaqan wal amah fis shalah. Jadi dibedakan dari kategori gender dan kondisi. Pertama, apa aurat laki-laki dan wanita budak ketika sholat? Ma baina surah war rukbah. Nah, aurat laki-laki dan budak perempuan saat sholat yaitu ma baina surah war rukbah, antara pusar dan lutut. Al-ma'na anna al-awwal min aqsamil aurah auratur rajuli al-wajibu alaihi satruha fi kulli halin min al-ahwal, yaitu aurat laki-laki yang wajib ditutupi dalam setiap keadaan. Ai fi sholati wa kharijiha, baik ketika salat maupun di luar salat. Bihudurin nisa al-ajnabiyat wa adamihi, baik ada wanita asing atau bukan mahram di dekatnya atau tidak. Wal amah al-wajibu 'alaiha satruha lis-sihhati shalah wa hiya ma baina surah wa rukbah. Jadi aurat laki-laki dan budak wanita baik saat salat maupun di luar salat wajib ditutupi bagiannya apa? Ma baina surah war rukbah. Ya, ma baina as-surah war rukbah. Afwan, bagi laki-laki itu baik saat sholat maupun di luar sholat ma baina surah war rukbah. Dan aurat bagi budak perempuan untuk keabsahan sholatnya itu ma baina surah war rukbah. Ya, ma baina surah war rukbah. Walau shallatil amatu bihadrati ajnabi waqtasarat ala satri ma dzukir sahhat salatuha wa athimat bikashfi ma yahrumu nadharuhu 'alal ajnabi. Oke, tadi disebutkan budak wanita kalau mau sholat auratnya hanya sebatas yang wajib ditutupi ma baina surah war rukbah. Naam. Kalau ada budak perempuan sholat dengan hanya menutupi bagian itu saja saat sholat, dan di situ ada laki-laki non mahram, ya, ada laki-laki non mahram dekat tempat dia sholat, apakah sah sholatnya? Sahhat salatuha, sholatnya sah karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Bikashfi ma yahrumu nadharuhu 'alal ajnabi. Berdosa karena dia menampakkan bagian yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki asing. Karena budak kalau dalam sholat itu auratnya ma baina surah wa rukbah, tapi kalau di luar sholat itu aurat budak itu hampir sama dengan aurat wanita merdeka. Jami'ul badan. Ya, jami'ul badan, semua tubuhnya. Jadi si budak tadi kalau sholat dengan tertutup ma baina surah wa rukbah saja sah sholatnya, tapi jika di situ ada laki-laki non mahram, laki-laki asing, maka dia berdosa karena tidak menutupi bagian lain yang mana di situ dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sah sholatnya tapi dia
berdosa. Artinya kalau dia mau sholat dan di dekatnya ada laki-laki asing dan dia tahu laki-laki itu melihat dia, maka tidak cukup hanya menutup bagian aurat pusar dan lutut, ya, ma baina surah wa rukbah, tapi juga menutup bagian lain, ya, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan tentunya. Wa yajibu satru ma la yatimul wajib illa bihi wa huwa juz'un minas surrah wa juz'un minar rukbah. Nah, tadi dikatakan auratnya itu adalah ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Nah, apakah pusar dan lutut ikut aurat? Termasuk aurat? Tidak. Tetapi wajib bagi si laki-laki tadi kalau mau sholat menutup sebagian pusar dan lututnya. Karena untuk mengamalkan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena dengan dia menutup sebagian pusar, menutup sebagian lutut, itu tentu saja akan membuat aurat ma baina surah wa rukbah tidak terbuka. Kalau itu terbuka, itu akan membuat auratnya akan terbuka nanti. Ya. Naam. Yang kedua, wa auratul hurrah fis shalah. Aurat wanita merdeka saat salat. Apa auratnya? Jami'u badaniha masi wal wajhi wal kaffain. Al-ma'na anna tsani min aqsamil aurah. Auratul hurrah al-wajibu 'alaiha satruha li sihhatis shalah wa hiya jami'u badaniha hatta batinal qadam illa al-wajha wal kaffain. Dhahrahuma wa batnahuma ila ku'aihima amma huma ay al-ku'an fayajibu 'alaiha satruha wa mithluha fima dzukir al-khuntha al-hur. Aurat wanita merdeka. Bedakan sama budak tadi, ya. Kalau budak, aurat yang wajib ditutupi saat sholat adalah ma baina surah wa rukbah saja, kayak laki-laki. Sedangkan perempuan merdeka, dan sekarang alhamdulillah sudah tidak ada budak lagi, semua wanita merdeka. Ketika sholat auratnya apa? Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangan, kedua telapak tangannya ini. Baik bagian dalam telapak tangan maupun bagian punggung tangan. Sampai mana? Sampai pergelangan ku'. Nah, ku'-nya itu aurat bukan? Ya, apakah ku' masuk aurat? Amma huma ay ku'ai al-ku'an, yaitu pergelangan ini, apakah termasuk aurat? Fayajibu satruhuma, tetap wajib ditutup. Tujuannya apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Karena kalau bagian ku' ini nggak ditutup, nanti akan terlihat bagian di bawahnya, karena ini aurat. Yang bukan aurat adalah tangan ini, baik telapak tangan bagian dalam maupun punggung tangan sampai pergelangan. Itu yang bukan aurat, alias boleh terbuka saat sholat. Nah, sisanya yang bawah ini aurat. Nah, supaya ini nggak kelihatan, maka wajib ditutup sampai sini. Ditutup sampai atas kuahnya sedikit, supaya bagian bawahnya tidak kelihatan. Ini berdasarkan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, sedangkan wajah, yaitu wajah dari awal tumbuh rambut bagian kepala yang atas sampai sini, bawah dagu, kemudian dari pinggir, dari ujung telinga sini sampai ke sini. Maka ketika dia memakai mukena untuk sholat, maka mukenanya sampai sini tutupnya, sampai sini. Ya, karena supaya bagian ini nggak kelihatan, karena ini bukan wajah. Bagian sini bukan kategori wajah, maka kalau cuman pakai mukena sampai sini, bagian di bawah dagu ini kelihatan, berarti dia sholatnya auratnya kelihatan. Dan itu bisa membatalkan sholat. Karena yang bukan aurat saat sholat adalah wajah dan kedua tangan. Dan wajah tadi sampai sini. Ya, maka kalau pakai mukena tutup sampai dagunya seperti ini. Aywa. Fayajibu 'alaiha satruha wa mithluha, dan seperti perempuan auratnya ketika sholat adalah siapa? Al-khuntha al-hur. Khuntha, ya sudah saya pernah bilang, khuntha itu bukan banci, ya, tapi khuntha itu orang yang memang sejak awal memiliki kelamin ganda. Artinya dia bisa kemungkinan disebut laki-laki, bisa disebut wanita. Tidak jelas jenis kelaminnya. Ya, kalau banci kan jelas dia laki-laki kemudian bertransformasi jadi perempuan. Lelaki tulen,
operasi jadi perempuan atau bergaya kayak perempuan. Tapi kalau khunsa, dia ada ihtimal, bisa disebut laki-laki, bisa disebut perempuan. Nah, khunsa merdeka dihukumi seperti laki-laki saat sholat auratnya, atau kayak perempuan saat sholat dihukumi seperti perempuan, ihtiyatan, sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Karena bisa saja kemungkinan dia disebut perempuan, maka auratnya sudah tertutup semuanya. Walhamdulillah. Yang ketiga, auratul hurrah wal amah indal ajanib. Nah, ini tadi kan saat sholat. Seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan, telapak tangan. Sedangkan ketika di luar sholat, auratul al-hurrah wal amah indal ajanib, ketika aurat perempuan merdeka dan budak di depan laki-laki yang bukan mahram, jami'ul badan, seluruh tubuh tanpa kecuali. Anna thalitha min aqsamil aurah, maknanya adalah jenis ketiga dari macam-macam aurat, auratul hurrah wal amah indar rijalil ajanib, auratnya perempuan merdeka dan budak perempuan di depan laki-laki yang bukan mahram. Siapa itu laki-laki ajanib? Wahum man laisa bainahuma wa bainahum mahramiyatun binasabin aw radha'in aw musaharah. Ya, orang enggak ada hubungan mahram, baik mahram karena nasab yang ada 7, atau mahram karena musaharah yang ada 4, dan mahram karena radha' atau ridha' sepersusuan yang ada 7. Kan sudah kita sebutkan yang namanya mahram ada 18. Secara nasab ada 7, secara musaharah pernikahan ada 4, dan secara radha' ada 7. Maka ini tidak ada hubungan mahram sama sekali. Wahia, apa auratnya? Jami'ul badan hattal wajhi wal kaffain. Semua tubuh tanpa kecuali, termasuk wajah dan kedua tangan, itu termasuk aurat. Fayajibu alaihima ay 'alal amah wa al-hurrah. Baik bagi wanita merdeka maupun yang budak, satruhu, ditutup seluruh tubuhnya, wa yahrumu alaihim nadhru syai'in minhu, dan juga diharamkan bagi kita laki-laki yang bukan mahram untuk melihat sesenti pun dari tubuhnya, haram. Jadi dua kewajiban pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i bagi wanita yang bukan mahram di depan laki-laki yang bukan mahram, seluruh tubuhnya wajib ditutupi, dan bagi laki-laki asing tidak boleh memandangnya kecuali jika ada hajat. Ya, ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Artinya wanita tadi harus pakai penutup wajah, baik itu cadar atau burqa atau apapun, termasuk tangannya pun ditutup, sehingga seluruh tubuhnya itu tidak kelihatan, tidak bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, tapi ada pendapat kedua, kalau tidak salah pendapat Ibnu Hajar mengatakan aurat wanita di depan laki-laki yang bukan mahram itu sama seperti sholat. Artinya seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tangan. Akan tetapi meskipun wajah dan kedua tangan menurut Ibnu Hajar itu bukan aurat yang wajib ditutupi, tetap bagi laki-laki yang bukan mahram haram untuk melihatnya. Jadi jangan berpikir kalau boleh dibuka berarti boleh dilihat. Tidak juga. Bagi mereka tidak wajib ditutupi sebagaimana pendapat Ibnu Hajar. Nah, bagi kita tidak boleh memandang. Karena kita disuruh sama Allah untuk ghaddul basar. Sama kayak tadi, aurat laki-laki itu bagi wanita seluruh tubuh kita. Artinya nggak boleh bagi si wanita non mahram tadi melihat tubuh kita. Dan bukan berarti kita wajib untuk menutup tubuh kita sebagaimana wanita bercadar misalnya. Jadi tolong bedakan antara kewajiban menutup aurat dengan boleh memandang. Kewajiban untuk menutup dengan yajuzu nadhar, dengan bolehnya memandang. Nah, pendapat yang muktamad ini double, ditutup wajib, bagi si wanita wajib menutupnya di depan laki-laki yang bukan mahram, dan bagi laki-laki yang bukan mahram haram untuk melihatnya. Ini pendapat yang muktamad, pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i. Oke, maka kalau dikatakan cadar itu budaya, enggak juga. Ya, yang namanya cadar atau burqa atau apapun lah yang menutup wajah itu termasuk pembahasan syariat. Ya, pembahasan bukan hanya sekedar budaya, tapi termasuk pembahasan syariat Islam. Jadi bagian dari syariat cadar itu. Baik.
fayajibu alaihi ma satruhu wa yahrumu alaihim nadhru syai'in minhu wa mithluhuma ay mithlu hurrah wa al-amah fima dzukir al-khuntha walau raqiqan. Dan seperti perempuan merdeka dan budak perempuan dalam masalah aurat ketika di hadapan laki-laki yang bukan mahram, itu juga khuntha. Meskipun khuntha tadi raqiq, budak. Meskipun khuntha tadi adalah seorang budak. Nah, ngomong-ngomong kalau terkait aurat, ya kan tadi haram kita untuk melihat aurat. Nah, apa hukum, apa dosa melihat aurat itu? Apakah dosa kecil atau dosa besar? Pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i atau pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, yang namanya melihat aurat itu berdosa dan hukumnya dosa kecil. Ya, dosa kecil, sehingga tidak bisa dikatakan orang itu fasik hanya gara-gara melakukan dosa kecil tersebut. Tapi ada sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i, seperti kalau tidak salah Imam Al-Mawardi, penulis kitab Al-Hawil Kabir, Syarah Mukhtasar Muzani, itu mengkategorikan melihat aurat orang lain itu termasuk kategori dosa besar. Wallahu a'lam. Yang keempat, wa inda maharimiha an-nisa. Tadi sudah sebutkan aurat wanita saat salat, saat salat itu seluruh tubuh, jami'ul badan ma ada al-wajh wal kafain. Aurat wanita saat di depan laki-laki yang bukan mahram, jami'ul badan, termasuk hatal wajh wal kafain. Nah, bagaimana aurat wanita di depan mahramnya dan di depan sesama perempuan? Wa inda maharimiha wan nisa ma baina surrah war rukbah. Al-ma'na anna ar-rabi' min aqsamil aurah auratul hurrah wal amah inda rijalil maharim wa inda nisa. Aurat wanita merdeka dan aurat budak perempuan ketika di hadapan laki-laki mahram atau di depan wanita, sesama wanita, tapi sesama wanita muslimah. Apa auratnya? Wa kadzalika fil khalwah. Begitu pula ketika sendirian. Wa inda mamlukil hurrah al-afif, dan di hadapan budak laki-laki yang afif. Apa afif itu? Maksudnya al-adalah, yang terjaga, yang tidak fasik. Si wanita tuannya, sayyidahnya, dia punya budak laki-laki. Laki-laki budaknya ini budak laki-laki yang afif, yang tidak fasik. Ya. Wahia afifah, dan si tuannya ini, si perempuannya ini juga afifah. Jadi budaknya afif, si tuannya sayyidah juga afifah. Apa auratnya? Ma baina surrah war rukbah. Ya, jadi aurat wanita di depan laki-laki mahram, di depan sesama wanita muslimah, di depan ketika sendirian, di depan budaknya yang afif, itu auratnya ma baina surrah war rukbah. Tentu saja ini jika biduni syahwah. Tapi kalau melihatnya dengan syahwat, hukumnya haram bittifaq. Tidak ada perbedaan. Yang boleh melihat aurat dengan syahwat itu istri saja. Ya. Idza kana bisyahwah fayahrumu mutlaqan. Kalau melihatnya dengan syahwat, mutlak haram. Tidak ada perincian kayak tadi. Mutlak haram. Illa an-nazar ilal halilah, kecuali nazar, melihat dengan syahwat, itu aurat istri, halilah. Ya, aurat istri. Maka boleh. Meskipun yang mengatakan melihat aurat, melihat kemaluan istri itu punya makruh. Tapi ya ada pendapat lain mengatakan enggak masalah, boleh-boleh saja. Kemudian wa yahrumu 'alal hurrah an takshifa ma la yabdu 'indal mihnah bi hadrati imra'atin kafirah. Dan haram bagi wanita merdeka untuk memperlihatkan bagian-bagian yang biasa tampak ketika bekerja. Seperti menampakkan kepala, rambut, leher, lengan, kaki, betis. Ini juga haram ditampakkan di depan wanita-wanita non-muslim. Ya, haram ditampakkan di depan wanita-wanita non-muslim. Sedangkan aurat perempuan merdeka di hadapan perempuan lain yang muslimah itu auratnya ma baina surrah war rukbah.
Seperti itu. Naam, wallahu alam bisawab. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas, kita kaji masalah ini. Insya Allah seterusnya kita akan lanjutkan ke pembahasan rukun-rukun sholat. Ya, ini pembahasan cukup panjang, jadi kita akan sendirikan pembahasan ini di pertemuan selanjutnya insya Allah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.